Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Akan mempresentasikan tentang otonomi daerah, governance, dan government. Sebelum itu, perkenalkan buat angkatan kelompok kami. Saya Tia Raliza. Saya Zawa Uli Prasasti. Saya Lulus Kualati. Saya Otonomi daerah dalam rangka pengembangan pembangunan daerah. Otonomi daerah dalam rangka pengembangan pembangunan daerah merupakan suatu konsep yang mengacu pada pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memperoleh kemampuan untuk mengelola pembangunan lokal dan menangani kepentingan lokal. Otonomi daerah dianggap sebagai langkah awal untuk pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya dan tinggi yang akan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di daerah. Prinsip dasar otonomi daerah adalah otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab yang memperhatikan aspek demokrasi, partisipasi, adil dan merata, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, terutama dalam hal pembiayaan pembangunan. Kesejahteraan masyarakat memang menjadi tujuan utama dari kebijakan otonomi ini, yang hanya dapat terwujud dengan adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan otonomi daerah yang sudah berjalan, diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah. Selanjutnya, pengertian dan konsep dasar otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan konsep yang mengacu pada kewenangan yang diterima oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan nasional secara mandiri. Dalam rangka pengembangan pembangunan daerah, otonomi daerah dianggap sebagai indikator negara maju karena mereka menunjukkan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan nasional, termasuk pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat setempat. Otonomi daerah memberikan ruang gerak kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri agar lebih berdaya dan mampu bersaing dalam kerjasama dan profesional, terutama dalam menjalankan pemerintahan daerah dan mengelola sumber daya serta potensi yang dimiliki daerah tersebut. selanjutnya itu tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah diantaranya sebagai berikut: untuk memperkuat pemerintahan daerah. Yang kedua, mengatur dan mengurus urusan pemerintah daerah. 3. Melakukan pengaturan dan pengawasan kepentingan masyarakat setempat. 4. Mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan lebih mandiri dan lebih mampu dalam mengelola urusan pemerintahan daerah yang akan membantu mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah. Dalam rangka pengembangan pembangunan daerah, otonomi daerah dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat sistem negara kesatuan, dan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah. Prinsip dasar otonomi daerah adalah prinsip kesatuan. Otonomi daerah harus menunjang aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat serta memperkuat sistem negara kesatuan. 2. Prinsip otonomi nyata. Prinsip otonomi yang sudah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang serta ini sesuai dengan potensi dari daerah tertentu. Yang ketiga, prinsip otonomi seluas-luasnya. Prinsip otonomi menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan. Yang keempat, prinsip otonomi bertanggung jawab. Otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kelima, prinsip otonomi luas. Kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Selanjutnya, good governance dan clean governance sebagai indikator negara maju. Good governance atau pemerintah yang baik dan clean governance atau pemerintah yang bersih merupakan indikator negara maju karena mereka menunjukkan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Good governance adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and service, sedangkan clean governance adalah praktek terbaiknya. Good governance merupakan interaksi yang seimbang antara lembaga pemerintahan, masyarakat, dan kalangan swasta dengan lembaga pemerintah yang memperlakukan kebijakan yang seimbang untuk perkembangan masyarakat dan sektor swasta.
Pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa adalah satu persamaan dengan good governance yang mencakup sikap pemerintah yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, demokrasi, penegak rule of law, pasar bebas, dan perhatian terhadap lingkungan. Clean governance yang sering disebut juga sebagai pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab merupakan komponen dari good governance. Pemerintahan yang bersih mendorong transparansi yang memungkinkan masyarakat dan kalangan swasta untuk mengawasi kebijakan pemerintah dan mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintahan. Selanjutnya, pengertian dan konsep dasar good governance. Good governance adalah konsep yang mengacu kepada pengelolaan pembangunan yang kuat dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Ini mencakup penghindaran alokasi dana investasi yang salah dan efisien, dan pencegahan korupsi, baik dalam aspek politik maupun administratif, serta menjalankan disiplin anggaran dan menciptakan kerangka hukum dan politik untuk mendorong aktivitas bisnis. Konsep ini merupakan hasil konsensus antara pemerintah, warga negara, dan sektor swasta dalam mengelola pemerintahan suatu negara. Good governance mencakup tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut di dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari. Konsep ini bermula pada awal tahun 1990-an dan berkembang menjadi istilah populer sebagai good governance, sering disertai kata clean governance. Selanjutnya yaitu pengertian dan konsep dasar clean governance. Clean government adalah konsep yang mencakup aspek pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan pemerintahan yang baik atau clean governance. Clean government diperlukan untuk memastikan pemerintahan yang profesional dan efektif serta mengendalikan alokasi dana dan investasi yang salah. Konsep ini juga bertujuan untuk memperlancar proses pengambilan keputusan dan implementasinya, serta menciptakan kerangka hukum dan politik yang bersifat transparan dan terbuka. Berikutnya ada prinsip good governance dan good government. Prinsip-prinsip good governance yang dikemukakan oleh United Nations Development Program antara lain sebagai berikut. Pertama, partisipasi. Kedua, rule of law. Ketiga, transparansi. Yang keempat, responsif. Kelima, konsensus orientation. Keenam, equity. Kedua, efisien dan efektif. Kedelapan, akuntabilitas. Sembilan, strategi vision. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.